Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 bersama Bu Sobria. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu yuk, supaya kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran dan mendapatkan ridho dari Allah. Yuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyibah wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini adalah mari belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum ke pembelajaran, Bu Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian dapat membaca Surat Al-Ma'un dengan tartil. Selanjutnya, kalian dapat menuliskan kalimat-kalimat dalam Surat Al-Ma'un. Berikutnya, kalian dapat menunjukkan hafalan Surat Al-Ma'un, kemudian mengetahui makna Surat Al-Ma'un dengan benar. Yang terakhir adalah memiliki sikap suka menolong sebagai implementasi dari Surat Al-Ma'un. Kalian tahu tidak arti dari Al-Ma'un? Ya, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekkah dan termasuk surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran, Surat Al-Ma'un ini menempati urutan yang ke-107. Diturunkan setelah surat At-Takatsur. Ayo membaca Surat Al-Ma'un. Perhatikan tasydid yang terdapat pada lafaz Allah. Nah, di dalam Surat Al-Ma'un juga terdapat huruf yang bertasydid, khususnya pada ayat 1 dan juga 2. Pada kalimat yukadzibu dan yad'u. Selain itu, pada ayat ketiga dan juga keempat terdapat huruf yang bertasydid pada kalimat yahuddu dan fawailul lil musallin. Cara membacanya adalah menekankan huruf yang bertasydid. Ayo kita baca Surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Al-Ma'un dan terjemahnya. Kalian juga harus tahu arti dari ayat per ayat Surat Al-Ma'un. Yuk kita terjemahkan. Pada ayat pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Pada ayat kedua, Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Pada ayat yang ketiga, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Artinya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un.
dan enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Makna kandungan surat Al-Ma'un. Di dalam surat Al-Ma'un disebutkan ciri-ciri pendusta agama. Pada ayat yang pertama terdapat kalimat, "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?" Nah, pertanyaan ini dijawab sendiri oleh Allah. Yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim adalah orang yang tidak memiliki ayah karena meninggal dunia. Sedangkan anak yatim piatu, mereka yang tidak mempunyai ayah dan ibu. Orang yang menghardik anak yatim berarti dia telah menyakiti baik fisik maupun perasaannya. Bisa dengan mencaci, membentak, atau memarahi anak yatim. Dan yang kedua adalah orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maksudnya, mereka yang enggan memberi makan atau memberikan pertolongan kepada fakir dan miskin. Kemudian, pada surat Al-Ma'un, Allah juga mengemukakan ciri-ciri orang yang celaka. Siapa sih orang yang celaka itu? Yang pertama adalah orang yang lalai dari sholatnya. Perlu diingat bahwasanya as-sholatu imadduddin. Sholat adalah tiang agama. Bagi siapa saja yang mengerjakan sholat, berarti ia telah menegakkan agamanya. Namun, siapa saja yang meninggalkan sholat, berarti ia telah meruntuhkan agamanya dan dianggap sebagai orang yang celaka, karena sholat adalah kewajiban kita. Selain itu, sholat juga merupakan kebutuhan rohani bagi setiap muslim. Orang celaka yang kedua adalah orang yang berbuat riya. Riya artinya ingin dipuji. Misalnya, ada orang yang dengan sengaja memperlihatkan amal perbuatan baiknya di hadapan orang lain dengan tujuan ingin dipuji. Hal ini merupakan orang yang celaka dan perbuatannya termasuk sia-sia. Oleh karena itu, jika kita melakukan ibadah apapun, niatkan dalam hati untuk Allah semata. Orang celaka yang ketiga adalah orang yang enggan memberikan bantuan dengan barang-barang yang berguna. Maksudnya adalah orang yang tidak mau memberikan bantuan kepada orang lain dengan meminjamkan barang yang berguna yang ia miliki. Orang seperti ini adalah orang yang memiliki kebiasaan buruk dan termasuk sebagai orang yang celaka. Dari makna kandungan surat Al-Ma'un, kita dapat mengambil beberapa sikap terpuji. Di antaranya, yang pertama adalah mencintai dan menyayangi anak yatim. Kita harus berteman baik dengan anak yatim. Kita juga harus bertutur kata yang lemah lembut, sopan dan juga santun. Bisa juga dengan memberikan santunan kepada mereka. Sikap terpuji yang kedua adalah menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Selain itu adalah memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sudah menjadi kewajiban bagi kita yang berpunya membantu orang yang tidak berpunya. Sikap terpuji yang ketiga adalah hindari perbuatan riya. Karena riya adalah ingin dipuji. Mereka hanya mempertontonkan amal perbuatan mereka dengan tujuan ingin mendapatkan pujian. Hal ini termasuk perbuatan yang sia-sia. Jika kita melakukan amal perbuatan, hendaknya dengan hati yang ikhlas. Sikap terpuji yang terakhir yaitu sholat tepat waktu. Apabila waktu sholat telah tiba, maka segeralah untuk menunaikannya. Nah, itulah pembelajaran kita tentang surat Al-Ma'un. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.